Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat, panjang syukur, dan tidak pernah kehilangan waktu sedikit pun untuk merasakan hidup bahagia. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan doa malam pada hari Kamis 6 Januari 2022 bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Marilah saudara-saudara kita mulai persekutuan ini dengan bernyanyi dari PKJ nomor 270, isilah mataku dengan citra salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Mari saudara kita bersatu di dalam doa untuk kita persiapkan diri kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dalam persekutuan doa malam ini Engkau mengingatkan kami semua untuk membiarkan mata kami, untuk membiarkan hati kami penuh dengan citra salib-Mu, penuh dengan syukur mulut kami, sebab kami sadar betul bahwa keseluruhan hidup kami ini adalah milik Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini kami bersama-sama merenungkan firman-Mu di tengah-tengah hati yang sudah penuh dengan citra salib-Mu, rasa syukur ini. Biar kebenaran firman Tuhan memimpin kami. Kami berdoa, memohon di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada persekutuan doa malam ini diberi judul Baptisan Kado Terindah. Dan firman Tuhan yang akan kita baca dari Injil Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya apakah kado terindah dalam hidupmu? Jika pertanyaan ini umum dan ditujukan pada setiap orang, mungkin jawabannya akan sangat-sangat beragam. Namun bila merenungkan lebih lanjut dan dikaitkan dengan jati diri kita sebagai seorang Kristen,
kita akan menemukan sebuah jawaban mendasar atas pertanyaan itu. Jawaban kado terbesar bagi diriku sebagai orang Kristen adalah pengampunan atas semua dosa-dosa kita oleh Allah melalui Yesus Kristus. Pengampunan atas dosa ini untuk pertama kalinya kita alami dalam pembaptisan kita. Baptis sungguh menjadi rahmat yang istimewa yang kita peroleh dari Allah secara cuma-cuma. Tuhan mengangkat kita menjadi anak-anaknya karena belas kasih-Nya kepada kita. Kita mau memasuki minggu hari perayaan pesta pembaptisan Yesus. Tuhan dibaptis bukan agar Tuhan menjadi bersih dan suci, melainkan sebaliknya. Dialah yang membuat sang pembaptis, yaitu Yohanes Pembaptis, menjadi suci. Dialah juga yang membuat air sungai Yordan menjadi suci. Karena pada hakikatnya Yesus adalah Tuhan yang menyucikan. Dalam Injil dikatakan juga setelah Yesus dibaptis, terbukalah langit dan terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Inilah pernyataan Bapa tentang Yesus. Yesus sungguh anak yang dikasihi dan Bapa berkenan kepadanya. Demikian pula lah kita menghayati baptisan kita. Betapa gembiranya Tuhan ketika seorang anak atau bahkan orang dewasa dibaptis. Dengan baptisan kita dibuat Tuhan menjadi suci, dikasihi, dan diperkenan. Baptisan menjadi cara Tuhan mengukuhkan kita semua yang percaya menjadi anak-anaknya, anak-anaknya yang dikasihi, anak-anaknya yang diperkenan. Itulah harga sebuah baptisan yang kita terima. Jarang kita menyadari hal ini, bukan? Setelah dibaptis ya sudah. Kalau ada yang syukuran. Setelah itu lupa karena banyak hal yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu hari ini tema baptisan mengingatkan kepada kita betapa berharganya baptisan kita itu. Maka mulai sekarang kalau bisa baptisan kita menjadi pengendali hidup kita. Itu artinya setiap kali kita harus menyadari pentingnya dan berharganya, dan harus kita jadikan baptisan kita itu pengendali hidup kita. Bagaimana itu wujud dan persisnya terjadi? Baptisan itu begitu berharga dan harus mengendalikan kehidupan kita. Di awal tahun 2022 ini bisa jadi banyak orang mengalami hari-hari penuh putus asa. Sekalipun tahun sudah baru, putus asa tetap putus asa, atau bahkan putus asanya baru atau bertambah berat. Seperti seorang yang mengalami perundungan di sekolah atau di tempat kerjanya. Menjadi begitu putus asa, merasa tidak diterima. Bisa juga di antara kita ada orang tua yang frustasi karena merasa tidak bisa melakukan sesuatu yang baik sampai sudah lewat tahun 2022 ini untuk keluarganya. Bisa juga ada di antara kita pemuda remaja yang merasa diasingkan oleh keluarganya sendiri karena dibanding-bandingkan dengan saudaranya dan ia tidak terlalu istimewa atau punya kelebihan, tidak ada prestasi, sehingga menjadi minder dan frustasi juga. Bisa juga kita menjadi seorang yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Bisa saja kita seorang pemuda remaja yang ditinggal dan dikecewakan oleh kekasih. Bisa saja kita seorang yang saat ini sedang atau akan menjalani pengobatan dan tak tahu pasti
apakah hasil pengobatannya itu membuat kesehatannya bertambah baik atau malah bertambah buruk, dan lain sebagainya. Ya, semua orang dengan segala masalahnya memiliki keadaan yang membuatnya putus asa. Nah, dalam keadaan-keadaan itulah saudara, menyadari pembaptisan kita menjadi penting. Menyadari pembaptisan atau baptisan kita adalah menyadari bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani semua problematika yang kita alami dalam kehidupan ini. Baptisan Yesus menjadi dasar baptisan kita itu, mengingatkan kita bahwa dalam diri kita yang menghadapi banyak masalah di dunia ini, ada kekuatan besar, yaitu kekuatan Allah yang mengasihi dan yang berkenan kepada kita. Sungguh kita tidak dibiarkan sendiri. Oleh sebab itu, saudara, rasakanlah Allah yang berkuasa, yang mengasihi dan berkenan atas diri kita itu hidup dalam diri kita, bersama kita. Jangan berputus asa. Temuilah seseorang, berdoalah, membaca firman-lah, temukan kekuatan Allah, dengarkan suara Allah yang pasti sedang berusaha untuk berbicara dengan saudara dan saya yang mengalami berbagai masalah yang membuat kita berputus asa atau hampir berputus asa. Percayalah, kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita duga yang memulihkan. Jangan berputus asa. Ingat baptisan, ingat Allah yang berkuasa mengasihi dan berkenan kepada kita. Tapi bukan hanya itu fungsi baptisan kita yang berelasi dengan baptisan Yesus. Baptisan kita juga mendorong kita melakukan tindakan-tindakan pemulihan dan pembelaan bagi mereka yang lemah, melawan perundungan, melawan ketidakadilan, melawan ketidakpedulian. Kita juga didorong untuk melawan pencemaran lingkungan, melawan juga kebodohan yang menyerang anak-anak yang orang tuanya tidak mampu membiayai sekolah mereka, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, baptisan Yesus dan baptisan kita adalah kado terindah yang membangun daya tahan untuk kita tidak cepat putus asa, karena Allah menyertai, mengasihi dan berkenan. Dan itu pasti Allah tunjukkan kekuatan itu pada kita. Sekaligus baptisan kita juga sebuah perutusan untuk melawan hal-hal yang jahat, membela sesuatu demi kebaikan bersama. Itulah saudara firman Tuhan yang bisa kita renungkan. Selamat menghayati baptisan kita sebagai kado terindah. Disitulah letak kekuatan kita, disitulah juga letak perutusan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, diingatkan baptisan kami. Kami punya Tuhan yang penuh kuasa, mengasihi dan berkenan atas kami. Tolonglah kami untuk menemukan kekuatan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami. Dan juga tolonglah kami untuk diutus melakukan sesuatu untuk membela saudara-saudara kami, mereka yang mengalami persoalan-persoalan dalam hidup ini. Kami bersyukur jika kami bisa ikut ambil bagian dalam menanggung beban orang lain. Kami berdoa untuk gereja-gereja bersama kelompok masyarakat dan pemerintah dapat bersatu untuk membangun kehidupan di tengah situasi pandemi yang masih belum selesai ini, dan juga membangun hal-hal lain di tengah kebersamaan kami, di tengah perbedaan. Biarlah bangsa kami kehidupannya maju dan menyenangkan hari demi hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita tutup persekutuan doa malam kita dengan bernyanyi dari PKJ 285. Biar badai hidup menerpamu. Bila badai hidup menerpamu dan cobaan pun datang mengganggu, hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanmu pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang atau malam. Hanyalah takut atau bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan kan melindungimu tetap teduh, kan melindungimu tetap teduh. Selamat malam saudara, selamat menjalani hidup baptisan kita setiap hari. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.